Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pojok Curhat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas nih, gimana sih setelah kenaikan harga di 1 Desember kita ketahui bersama, maka ada kenaikan biaya. Otomatis dengan adanya kenaikan biaya, maka yang perlu kita lakukan ada menyesuaikan lagi teman-teman untuk biaya yang harus kita tawarkan kepada buyer kita. Ini hari ini ya. Untuk orderan saya hari ini masih cukup lumayan ya, masih cukup lumayan. Ada berapa? Udah kelihatan ya ini ya. Ada sekitar hampir 300 untuk pagi ini. Ini tanggal 1 Desember ya. Ini saya perlihatkan 1 Desember. Masih jam 9 sekitar 300-an. Jadi kemungkinan nanti untuk sampai sore biasanya di angka 400-an, 400 sampai dengan 450. Yang saya lakukan, saya tidak langsung menaikkan harga teman-teman. Bentar, saya akan mencari papan ajaib saya. Jadi, yang pertama saya lakukan adalah mau tidak mau kita harus setting ulang harga ya. Setting ulang harganya itu saya naikkan bertahap teman-teman. Naikkan harga bertahap ya, dinaikkan sedikit demi sedikit. Dan ini sudah saya lakukan mulai dari setelah tanggal 25. Tanggal 25 ada promo, jadi tidak saya naikkan. Saya naikkan dikit demi sedikit teman-teman, 0,5%. Lalu ternyata ordernya masih oke nih, naikkan lagi 0,5%. Selanjutnya ternyata masih oke, saya naikkan lagi 0,5%. Dan akhirnya naik sampai dengan 2% teman-teman. 2% ini saya ambil dari kenaikan biaya start. Biaya start ya teman-teman ya. Jadi saya sesuaikan dengan kenaikan biaya start agar yang penting itu bagaimana kita sudah naikkan biaya tapi orderan tidak ikut turun ya teman-teman. Seperti kita ketahui, kalau kita naikkan harga tentu kita cek sebenarnya perlu kita cek juga untuk pesaing. Tapi kalau kita nunggu, mohon maaf, kalau kita nunggu pesaing kita menaikkan harga dan ternyata sama-sama menunggu nih teman-teman, nantinya malah nggak ada yang naikkan harga teman-teman. Mau nggak mau ya udah kita naikkan aja. Toh kalaupun kita naikkan, maka istilahnya kita agak istirahat sedikit gitu ya, istirahat 1-2 hari nggak masalah lah. Nantinya juga pesaing kita ataupun juga kompetitor kita pasti akan menaikkan harga. Nggak mungkin mereka akan menahan harga dengan selisih 2%. 2% ini cukup lumayan ya teman-teman ya. Katakanlah kalau 100.000 nih, kalau 100.000, 2%-nya ini udah 2.000 teman-teman. Belum biaya-biaya lainnya ya. Pengambilannya berapa? Ini misal harga jual nih. Ini udah potongannya nambah 2.000. Ini penambahan ya, ini penambahan, belum lagi yang totalnya, total dari biaya adminnya. Misal ada star seller, lalu ada gratis ongkir ekstra, maka kalau saya kena sekitar 9,6%. Artinya saya sudah harus menyiapkan 9.600 ini ke Shopee. Ini kalau harga saya 100.000. Gimana kalau harga kita lebih tinggi lagi? Jadi sekarang 100.000 ini sudah bukan harga yang ini ya, apa itu istilahnya, sudah bukan harga yang spesial lagi. Kalau saya ini makainya 9,6. Ini belum pakai cashback ekstra. Kalau cashback ekstra ada plus sekitar 2%. Bayangin tuh, kena berarti 11,6. Sudah rugi langsung 110 ya? Bener enggak ya? Ini ya 11.600 ya udah langsung ya. Ini ya kalau kita nggak hitung-hitung beneran, bukannya untung malah buntung. Ya mungkin kalau kita nggak naikkan harga saat ini, orderan kita hari ini selama belum menaikkan harga mungkin akan melejit. Selama saya katakan lagi, selama pesaing kita ataupun juga kompetitor kita juga sudah menaikkan harga. Tapi saya yakin untuk kompetitor itu semuanya sudah pada menaikkan harga teman-teman. Ini apa itu istilahnya ya? Cocok untuk produk-produk yang memang teman-teman produknya ini hampir sama semua dan persaingan pasarnya cukup ketat. Tapi kalau memang dari distributor itu sudah ada pengaturan harga, ini akan jadi lebih enak ya teman-teman ya. Karena beberapa distributor itu sudah menetapkan harga minimal penjualan di marketplace. Nah, bagi yang tidak ada harga minimalnya, ini yang seringkali menjadi persaingan ketat itu di itu ya teman-teman. Yang penting selain harga, permainan seharga, maka teman-teman harus di pelayanannya bagus, lalu stoknya selalu ready. Itu nantinya bisa menjadi apa ya istilahnya, bisa menjadi magnet bagi teman-teman untuk mendapatkan pelanggan yang loyal. Nah ini yang susah ini untuk pelanggan loyal ini teman-teman. Karena untuk pelanggan loyal ini nggak bisa dalam
1 tahun itu tidak bisa teman-teman. Biasanya kalau pelanggan loyal itu sudah ngikutin kita itu udah cukup lama. Pengikut kita udah cukup lama, dan ini bukan pengikut hasil beli ya, karena sekarang ini banyak banget nih yang nawarin untuk beli follower ya agar terlihat rame gitu ya, tokonya agar terlihat rame. Tapi mohon maaf kalau teman-teman memang hasil dari beli follower ataupun juga beli traffic termasuk di live-nya, beli apa tuh kayak fake order, itu nggak ada manfaatnya teman-teman ya. Kita itu pengen jualan, bukan pengen nyari tampilan keren-kerenan. Kalau mau tampilan keren-kerenan udah langsung aja beli akun yang sudah jadi. Kan sekarang itu juga banyak kok yang jualan akun dan harganya juga tidak terlalu mahal. Untuk spek yang masih star seller dengan penilaian mungkin di bawah 100 itu ya masih terjangkau banget lah. Oke teman-teman ya, jadi hari ini itu setelah dinaikkan ternyata untuk orderan tidak ada penurunan yang drastis, karena memang penaikannya sekitar hanya 2% ya. Tapi kalau teman-teman menaikkan langsung 5%, 10% mungkin nantinya juga akan jauh perbedaannya. Dan ini juga mungkin dipengaruhi oleh pelanggan yang juga sama-sama menaikkan harga, sama-sama nggak mau rugi ya teman-teman ya, intinya ya. Karena kalau kita biarkan tetap sama, maka kita akan kerja bakti. Oke, untuk hari ini itu aja. Jadi kenaikan biaya ini 2%, 2% nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya, tetap oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.